Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah getaran karena getaran banyak dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Contohnya, getaran senar gitar yang dipetik akan menghasilkan musik yang merdu. Getaran pita suara akan menghasilkan suara. Getaran jaring laba-laba dapat digunakan untuk mencari mangsa. Getaran pegas pada suspensi mobil dapat memberikan kenyamanan dalam berkendara, terutama saat jalan tidak rata. Namun, getaran juga ada yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan. Misalnya, getaran mesin kadang tidak menyenangkan karena menimbulkan suara yang mengganggu. Lalu, apa yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik secara teratur di sekitar titik kesetimbangan. Salah satu contoh getaran yang paling mudah kita amati adalah getaran pada bandul. Di sini terlihat bahwa bandul melakukan gerak bolak-balik secara teratur melewati titik kesetimbangan. Yang ini namanya titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan merupakan posisi ketika bandul sedang diam. Ketika bandul sedang diam, posisinya berada di titik ini. Jadi titik inilah yang disebut dengan titik kesetimbangan. Jika kita memberikan gangguan pada bandul ini yang dalam keadaan posisi setimbang, misalnya dengan cara ditarik atau diberi simpangan, maka bandul akan bergerak bolak-balik melewati titik setimbangnya. Hal ini terjadi karena pada bandul bekerja sebuah gaya yang disebut gaya pemulih. Gaya pemulih ini cenderung mengembalikan benda ke posisi seimbangnya. Gaya pemulih inilah yang menyebabkan bandul dapat bergetar. Bandul dikatakan melakukan satu kali getaran jika bisa bergerak dan kembali lagi ke posisi awal. Misalnya untuk bandul ini, jika kita anggap bandul ini bergerak dari A, maka bandul dikatakan melakukan satu kali getaran jika bandul tersebut bergerak dari A ke B, ke C, ke B, ke A. Jika bandul ini bergerak dari titik C, maka satu getarannya adalah dari C ke B, ke A, ke B, ke C. Jika bandul hanya bergerak dari A ke B ke C, maka dikatakan bandul melakukan setengah getaran. Dan jika bandul hanya bergerak dari A ke B, maka bandul dikatakan melakukan seperempat getaran. Setiap getaran akan mempunyai simpangan. Simpangan diukur dari titik kesetimbangan. Simpangan terjauh disebut amplitudo. Jadi, pada gambar ini, AB dan BC adalah amplitudo getaran. Suatu gerak dapat disebut getaran jika mempunyai amplitudo, periode, dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Periode dinyatakan dalam satuan sekon. Periode getaran sama dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan seluruh getaran dibagi jumlah getaran. Jika dituliskan dalam sebuah rumus, maka periode getaran bisa ditulis dengan rumus sebagai berikut. T besar sama dengan T kecil dibagi N, di mana T besar adalah lambang untuk periode getaran, satuannya sekon, T kecil adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan seluruh getaran, satuannya sekon, dan N adalah jumlah getaran. Misalnya bandul bergetar sebanyak 10 kali dalam 5 sekon, berarti periode getarannya adalah 5 sekon dibagi 10 getaran, sama dengan 0,5 sekon. Berarti setiap satu getaran akan memerlukan waktu setengah sekon atau 0,5 sekon. Frekuensi adalah banyaknya getaran
atau jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Frekuensi dinyatakan dalam satuan Hertz. Frekuensi getaran sama dengan jumlah getaran dibagi waktu yang diperlukan untuk melakukan seluruh getaran. Jika ditulis dalam sebuah rumus, maka frekuensi dilambangkan dengan F, jumlah getaran dilambangkan dengan N, waktu yang diperlukan untuk melakukan getaran adalah T kecil, maka frekuensi atau F sama dengan N dibagi T. Contoh, benda bergetar 10 kali dalam 5 sekon. Berapakah frekuensinya? Frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi waktu getaran. Jumlah getarannya 10, waktu getarannya 5 sekon. Jadi frekuensinya sama dengan 10 getaran dibagi 5 sekon sama dengan 2 Hz. Jika kita perhatikan, maka frekuensi dan periode itu saling berhubungan. Perhatikan saja rumusnya. Periode merupakan waktu getaran per jumlah getaran, sedangkan frekuensi merupakan jumlah getaran dibagi waktu getaran. Kita perhatikan lagi rumusnya. T sama dengan T kecil per N dan F sama dengan N kecil per T kecil. Ternyata periode dan frekuensi itu saling berkebalikan. Lihat saja rumusnya. Rumus frekuensi merupakan kebalikan dari rumus periode. Karena saling berkebalikan, maka hubungan ini bisa dituliskan dalam sebuah persamaan matematis sebagai berikut. T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Jadi, jika kita ingin mengetahui periode dan frekuensi sebuah getaran, kita cukup mencari salah satu saja, karena jika salah satu sudah ketemu, maka yang lain pun akan ketemu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda melakukan 100 kali getaran dalam waktu 20 sekon. Berapakah periode dan frekuensi getarannya? Yang termudah adalah menghitung frekuensinya dulu. Frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi waktu getaran, sama dengan 100 getaran dibagi 20 sekon, sama dengan 5 Hz. Karena frekuensinya sudah ketemu, maka dengan mudah kita bisa menghitung periode. Periode atau T sama dengan 1 per F. Karena F-nya sama dengan 5 Hz, maka T sama dengan 1 per 5. Pada ayunan sederhana, periode dan frekuensi getaran hanya bergantung pada panjang tali yang digunakan. Semakin panjang tali, periode getar semakin besar dan frekuensi semakin kecil. Sedangkan semakin pendek tali, periode semakin kecil, frekuensi semakin besar.